Kaca yang memiliki julukan Jago Para Dewa dalam versi pewayangan Jawa dikenal sebagai sosok yang memiliki kesaktian luar biasa hingga disebut memiliki otot kawat balung wesi. Percampuran gen manusia dan raksasa membuat tubuhnya begitu kuat, bahkan memiliki taring saat dilahirkan. Belakangan, taring itu dipotong oleh Prabu Kresna untuk menghentikan sifat buruknya sebagai keturunan raksasa, lalu dididik menjadi manusia yang penuh nilai dan berjiwa kesatria. Layaknya manusia setengah raksasa, tubuhnya kekar tinggi besar, berkumis lebat, sekaligus memiliki berbagai senjata pusaka maupun aji jaya kawijayan. Salah satunya adalah sebuah ajian yang dikenal dengan nama Aji Brajamusti, dan inilah kisah tentangnya. Ketika Prabu Arimba terluka parah dan sekar setelah bertarung melawan Bratasena atau Rekutul, adik-adiknya yakni Arimbi, Raja Denta, Brajamusti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa dan Kalapendana berkumpul di dekat tubuhnya. Di hadapan mereka semua, secara kesatria, Arimba meminta pada Bratasena untuk menggantikan kedudukannya menjadi raja di Pringgandani. Tapi Bratasena dengan hormat menolak tawaran itu. Penolakan ini membuat Arimba mau tidak mau mewariskan tahta pada Arimbi, adik perempuannya. Kala itu, tidak ada satupun adik laki-laki Arimba yang menentang. Semua berlapang hati dan menyatakan setuju, bahkan mengangkat sumpah untuk tidak mendendam pada Bratasena, sekaligus menghormatinya sebagai kakak, sebagaimana mereka semua menghormati Prabu Arimba. Diangkatnya Arimbi sebagai penguasa baru menandai bahwa keturunannya jugalah kelak yang akan memimpin Pringgandani, bukan adik-adik dan keturunannya. Sebagaimana semua tahu, seiring perjalanan waktu, putra laki-laki Arimbi dan Bratasena akhirnya lahir dengan nama Raden Tetuka. Setelah diceburkan ke kawah candra di muka, dia secara ajaib tumbuh cepat menjadi dewasa dengan berbagai pusaka sakti para dewa tertanam dalam tubuhnya. Batara Guru kemudian mengganti nama Raden Tetuka menjadi Gatot Kaca. Gatot artinya perkasa atau ulet, kaca artinya cermin. Maka Gatot Kaca bermakna sesuatu yang perkasa dan bisa menjadi cerminan bagi siapa saja yang berkeinginan menjadi kesatria utama. Dialah juga yang berhak mewarisi kekuasaan Pringgandani hingga waktu itu pun akhirnya tiba. Suatu kali, Kadipaten Gelagah Tinunu tempat Raja Denta tinggal mendadak kedatangan tamu. Dia adalah Patih Sengkuni, diiringi banyak sekali punggawa Hastina. Tujuan kedatangannya adalah untuk menjalin persaudaraan lebih erat antara Pringgandani dan Hastina. Sangkuni mengaku diutus Prabu Duryudana memperbaiki kembali hubungan yang sempat rusak di masa lalu. Nyuwun pangapunten, panjenengan salah alamat menyampaikan tujuan tersebut pada saya. Saya bukan Raja Pringgandani. Saya hanya sedang bertugas mewakili kakak saya Arimbi yang kebetulan saat ini tinggal di Kesatrian Unggul Pawenang bersama suami dan putranya Gatot Kaca. Segala keputusan yang menyangkut urusan luar kerajaan, tetaplah kakak saya Arimbi yang memiliki wewenang. Saya benar-benar kagum dengan panjenengan, menjalankan amanat dengan penuh tanggung jawab sekaligus rendah hati. Segala urusan negara panjenengan kerjakan hingga sisi miliknya, sehingga betul-betul mengenal Pringgandani luar dalam. Meski jabatan panjenengan bukan raja, kalau boleh saya menilai, sesungguhnya panjenenganlah pemimpin Pringgandani sejati, bukan kakak panjenengan Arimbi yang hanya sibuk mengurus suami dan anaknya saja. Panjenengan telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Apakah panjenengan sedikit pun tidak merasa bahwa ketidakadilan sedang terjadi pada panjenengan? Loh, kenapa panjenengan berkata demikian, Paman Patih Sengkuni? Saya dan semua beraja saudara saya telah menyetujui bahwa tahta Pringgandani adalah hak kakak saya Arimbi dan keturunannya. Jikapun saya mewakili pemerintahan beliau, itu juga tidak akan lama, karena sesaat lagi keponakan saya Gatot Kaca akan Jumeneng Ratu. Semuanya telah dipersiapkan dengan baik.
Jadi, saya menyarankan agar panjenengan datang kembali ke Pringgandani setelah Gatotkaca menjadi rajanya. Tujuan panjenengan datang kemari sangat baik. Pasti Gatotkaca suatu saat nanti akan menerimanya secara baik pula. Katakanlah pada saya yang sejujurnya, Adipati Brajadenta. Ketika panjenengan mengatakan itu, saya merasakan ada getaran ketidakjujuran dalam perkataan panjenengan baru saja. Ada kekesalan yang tersimpan, namun panjenengan berusaha menutupinya di hadapan saya. Jujur sajalah, saya cukup pandai membaca yang tersirat. Apakah itu masih berhubungan dengan masa lalu? Apakah boleh saya tebak bahwa itu masih berkaitan dengan gugurnya Prabu Arimba? Panjenengan kesal karena Dewi Arimbi malah menikah dengan pembunuh Prabu Arimba dan menjadi pengkhianat keluarga, bukan? Jujur sajalah, Adipati Brajadenta, tidak usah ditutup-tutupi. Terbuka saja. Saya sangat memahami perasaan panjenengan. Loh, bagaimana panjenengan bisa tahu sedemikian tepat perasaan saya? Tentu saja, Adipati. Menjadi seorang patih di Hastina yang wilayahnya cukup luas tentu tidak mudah. Jika saya tidak memiliki kepandaian seperti itu, segala urusan pasti akan sangat lambat diselesaikan. Prabu Duryudana pasti sudah dari kemarin-kemarin memperhatikan jabatan saya sebagai patih Hastina. Iya, benar, Paman. Saya memang menyimpan kekesalan demikian. Kala itu, saya ingin sekali menentang tapi tidak enak hati. Seluruh Braja mendukung keputusan kakak saya Arimba, sehingga saya pasti kalah suara. Saya hanya akan jadi satu-satunya yang menentang. Apalah saya dengan kekuatan yang tidak seberapa. Loh. Itulah artinya saudara seperti kami-kami ini, Adipati Brajadenta. Kita bisa saling membantu menemukan jalan keluar. Tidak ada kata terlambat jika panjenengan masih ingin memperbaikinya. Jangan merasa sendiri. Saya dan Hastina, khususnya Kurawa, akan membantu panjenengan habis-habisan menjadi Raja Pringgandani. Asalkan panjenengan sendiri memang punya niat kuat. Tidak usah khawatir atau ragu. Coba panjenengan renungkan. Dengan menjadikan Gatotkaca sebagai Raja Pringgandani, bukankah Pringgandani diam-diam sedang direbut Pandawa? Gatotkaca pastilah hanya akan menjadi boneka. Pandawa sekedar meminjam tangannya untuk mengobok-obok Pringgandani di kemudian hari. Terdiam Brajadenta mendengar kata-kata Sengkuni. Tiba-tiba dia teringat sebuah ramalan dari masa lalu. Dada Brajadenta bergemuruh. Nafasnya memburu. Darahnya seakan naik ke ubun-ubun kepala dengan cepat. Tekadnya untuk menghalangi pengangkatan Gatotkaca menjadi Raja Pringgandani mendadak membulat. Di hadapan Sengkuni, Brajadenta menyatakan tekadnya untuk menolak Gatotkaca. Mendengar hal ini, Sengkuni memberi dukungannya. Jika Brajadenta dan Kadipaten Gelagah Tinunu membutuhkan bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan padanya. Mewakili Duryudana, Sengkuni siap mengirimkan prajurit-prajurit terbaik Hastina untuk memperkuat pemberontakan Brajadenta. Seusai jamuan besar, Sengkuni dan para punggawanya berpamitan pulang. Tinggallah Brajadenta yang termangu sendirian, teringat ayahnya Prabu Tremboko yang telah tiada. Namun itu tidak lama. Panglima Perang Pringgandani yang juga adalah saudara kembarnya sendiri, yakni Brajamusti, datang menghadap. Setelah memberi sembah, Brajamusti memberi kabar bahwa segala persiapan acara penobatan Gatotkaca menjadi raja di Pringgandani sudah selesai. Dia juga memberitahu bahwa Gatotkaca telah memutuskan status Brajadenta akan dinaikkan dari pemimpin sementara Pringgandani merangkap Adipati Gelagah Tinunu, dinaikkan menjadi patih Pringgandani mendampingi Gatotkaca sendiri. Brajamusti terkejut saat kakaknya itu justru menyambut kabar yang diberikan dengan penolakan. Aku ingin penobatan Gatotkaca tidak dilanjutkan lagi, Brajamusti. Keputusan itu sama sekali tidak sah karena melibatkan pihak di luar Pringgandani. Loh, pihak mana yang panjenengan maksud, kakak? Pandawa. Gatotkaca pasti telah banyak meminta pertimbangan mereka. Bukankah itu hal yang wajar, kakak? Ayah Gatotkaca adalah Pandawa, sementara Gatotkaca dan ibunya selama ini juga tinggal bersama mereka. Tentu jika ada apa-apa, Gatotkaca akan meminta saran dari mereka yang terdekat. Dalam penilaianku, selama ini Pandawa terlalu banyak ikut campur, Brajamusti. Gatotkaca hanya boneka, sementara merekalah yang memainkannya. Apakah kamu lupa bahwa Pringgandani telah bermasalah dengan Pandawa sejak lama? Prabu Pandu telah membunuh Prabu Tremboko ayah kita. Selanjutnya,
Bratasena Yawarkutoro juga telah membunuh Prabu Arimba, kakak pertama kita. Kakang Beraja harusnya membalas dendam, bukannya malah terus-terusan seperti kerbau yang dicocok hidung, ikut saja kemauan mereka, termasuk dalam hal pengangkatan Gatot Kaca kali ini. Kakang, mengapa Kakang tiba-tiba berubah demikian cepat? Ada apa ini? Apakah ada yang mempengaruhi Kakang? Tolong, ingatlah sumpah kita di hadapan Kakang Arimba sebelum beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Sumpah yang menghapus segala permusuhan kita dengan Pandawa, lebur dalam cinta Mbak Yu Arimbi dan Raden Bratasena. Mari, kita jaga sumpah itu dan kita bawa sampai mati. Tidak, aku tetap menolak pengangkatan Gatot Kaca. Justru kita seharusnya bersatu agar Pringgandani tidak mudah diobok-obok pihak lain. Kata-kata Kakang seperti mengarahkan tombak ke depan, tapi ujungnya terbalik. Saya tahu, baru saja panjenengan sedang ketamuan orang-orang Hastina. Pastilah mereka juga yang membuat Kakang mendadak berubah demikian. Kakanglah yang telah membiarkan Pringgandani diobok-obok dengan mudah oleh pihak luar. Welatala, lancang sekali mulutmu Braja Musti. Aku ini kakangmu. Jangan menuduh sembarangan. Kamulah yang telah terbukti terpengaruh oleh para Pandawa. Sekali lagi aku tegaskan bahwa aku tetap menolak pengangkatan Gatot Kaca. Kakang Brajadenta, keputusan Kakang ini layak disebut memberontak. Rani Pringgandani, yakni Dewi Arimbi, telah menyetujui pengangkatan putra laki-lakinya Gatot Kaca untuk menggantikan kedudukannya. Dengan demikian, Kadipaten Gelagah Tinunu telah melawan keputusan raja. Terserah apa katamu, aku tidak peduli. Jika Gelagah Tinunu harus angkat senjata, maka itulah juga yang akan aku lakukan. Sekarang, tidak ada gunanya kamu di sini. Pergilah cepat, jika tidak ingin ragamu hancur di sini. Braja Musti hanya geleng-geleng kepala, tidak habis pikir mengapa saudara kembar yang dianggapnya lebih tua itu begitu cepat berubah. Tanpa memberikan sembah, Braja Musti balik badan, berniat melaporkan pemberontakan Brajadenta pada kakaknya Arimbi. Di sisi lain, sebelum dinobatkan sebagai Raja Pringgandani, Gatot Kaca memutuskan mendatangi Candi Prabu Tremboko terlebih dahulu, memberikan rasa hormat dan mengirim doa pada kakeknya yang telah tiada itu. Gatot Kaca ingin mendapat restu karena bagaimanapun juga Prabu Tremboko telah berjasa bagi Pringgandani di masa lalu. Di tengah keheningan samadhi, Gatot Kaca merasa tiba-tiba terlempar ke alam kosong. Di alam itu pula, perlahan muncul sosok tinggi besar. Lama-lama semakin jelas perwujudannya, namun Gatot Kaca sama sekali tidak mengenalnya. Nuwun sewu, panjenengan menika sinten? Wujudan kados raja, tapi memiliki wajah seperti raksasa. Akulah eyangmu yang baru saja kamu kirimi doa. Akulah wujud halus Prabu Tremboko Suwargi. Aduh, nyuwun pangapunten Eyang Prabu Tremboko. Ingkang wayah tidak mengerti. Semoga Eyang meluberkan samudra pangaksami kepada saya. Terimalah sembah bekti saya, sembah bekti ibu dan Bopo Werkudara. Tak tompo sembah bekti mungkir, juga sembah bekti Bopo lan ibu. Ya, tidak apa-apa. Eyang mengerti karena kamu belum pernah bertemu dan melihat Eyang. Terus terang saja, Eyang senang dan bangga karena Arimbi akhirnya memiliki putra sepertimu. Satria bagus dan perkasa, tahu unggah-ungguh, tidak seperti umumnya sifat golongan raksasa. Melihatmu hari ini mengingatkan Eyang pada Kakang Prabu Pandu Dewonoto Suwargi, eyangmu dari pihak Bopo. Yang ini adalah juga murid Prabu Pandu. Dari beliau, eyangmu ini pernah mendapat ilmu kesaktian berupa Aji Brojodento dan Aji Brojomusti. Kesaktian yang sungguh luar biasa dan tidak mudah untuk didapatkan. Bahkan akibat mempelajari ilmu itu, dari paha kiri dan kanan eyang keluarlah dua bayi raksasa kembar. Kedua bayi itu lantas eyang jadikan putra dan memberinya nama Brajadenta serta Braja Musti. Seperti kamu tahu, keduanya ialah pamanmu sendiri saat ini. Nah, demikian rupanya asal-usul paman Brajadenta dan Braja Musti. Sembah nuwun atas penjelasannya, Eyang. Saya datang ke sini tidak lain untuk memohon restu, karena saya sebentar lagi akan Jumeneng Ratu diwisuda sebagai Raja Pringgandani. Iya, Eyang tahu.
Sungguh tidak berhenti rasa bersyukur Eyang. Selain bertemu dan mendapat sembah bektimu, Eyang juga bisa mendengar langsung bahwa kamu akan diwisuda sebagai Raja Pringganda. Tapi ketahuilah, Ger, ketika kamu naik ke atas tahta, ajal dua pamanmu Brajadenta dan Brajamusti akan segera berakhir juga. Tapi mereka tidak akan kemana-mana. Mereka akan bersamamu dalam bentuk ilmu kesaktian, menyatu dalam ragam. Aduh, Eyang, kalau tebusan saya diwisuda sebagai Raja Pringgandani begitu besar dan mahal, saya sebaiknya batal saja menjadi Raja Pringgandani. Bagaimanapun, Paman Brajadenta dan Brajamusti adalah sosok yang saya sayangi, hargai dan banggakan. Gatot Kaca, kamu tidak bisa mengelak dari pasti. Pasti harus terjadi. Kalaupun kamu menolak menjadi Raja Pringgandani, Brajadenta dan Brajamusti juga tetap akan mati. Jika sudah demikian, bukankah mati sekarang atau besok sama saja? Lihatlah rakyat Pringgandani yang telah menunggu sekian lama adanya raja baru. Selama ini, tampuk kekuasaan hanya dipegang sementara oleh pamanmu Brajadenta. Mereka menunggu dipimpin oleh seorang raja yang cakap, berbudi pewalaksono sepertimu. Menjadi seorang raja yang bijaksana, belajarlah juga dari pengalaman orang lain. Petiklah yang terjadi di masa lalu dari berbagai sisi, termasuk yang pernah terjadi pada diri yang ini. Jangan mudah percaya pada hasutan siapapun, meski dari pihak yang kamu anggap sepuh dan hormati. Sekarang, segeralah pulang ke Pringgondani. Para sepuh, keluarga dan rakyat sudah berdatangan untuk menyaksikan wisudamu sebagai Raja Pringgandani. Baiklah, Eyang, ngestu akan dawu. Nyuwun tambahing berkah pangestu. Saya akan pulang ke Pringgondani. Pangestu ku Banyu Mili ger putuku Gatot Kaca.